Halo, aku Dino. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu landasan BK. Jadi, landasan bimbingan dan konseling atau BK merujuk pada dasar filosofis, teoritis, dan praktis yang menjadi pijakan bagi konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Nah, di dalam landasan BK ini terbagi menjadi beberapa landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, maupun estetis. Landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang hakiki atas pertanyaan filosofis tentang apakah manusia itu. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan filosofis tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari berbagai aliran filsafat yang ada, mulai dari filsafat klasik sampai dengan filsafat modern, dan bahkan filsafat postmodern. Lalu yang kedua, landasan religius. Agama merupakan faktor yang penting sebagai pedoman hidup bagi manusia. Agama telah memberikan petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan termasuk pembinaan atau pengembangan mental yang sehat. Sebagai petunjuk hidup bagi manusia dalam mencapai mentalnya yang sehat. Agama menurut Syamsu Yusuf berfungsi sebagai pertama, memelihara fitrah, kedua, memelihara jiwa, ketiga, memelihara akal, keempat, memelihara keturunan. Landasan yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah yang pertama, motif dan motivasi, kedua, pembawaan dan lingkungan, ketiga, perkembangan individu, keempat, belajar, dan lima, kepribadian. Yang keempat, landasan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya yang melatar belakangi dan melingkupi individu berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan pula dalam proses pembentukan perilaku dan kepribadian individu yang bersangkutan. Apabila perbedaan dalam sosial budaya ini tidak dijembatani, maka tidak mustahil akan timbul konflik internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Landasan yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar-dasar keilmuan, baik yang menyangkut teori-teorinya, pelaksanaannya, maupun pengembangan-pengembangan pelayanan itu secara berkelanjutan. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi, sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat. Berikut adalah bahan-bahan yang segar dalam perkembangan bimbingan dan konseling yang berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah keilmuan bimbingan dan konseling, yang kedua peran ilmu lain dan teknologi dalam bimbingan dan konseling, yang ketiga pengembangan bimbingan konseling melalui penelitian. Lalu landasan keenam atau landasan yang terakhir adalah landasan pedagogis. Pedagogi merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi pedagogi mencoba menjelaskan tentang seluk-beluk pendidikan anak. Pedagogi juga merupakan teori pendidikan anak. Pedagogi sebagai ilmu sangat dibutuhkan oleh guru, khususnya guru taman kanak-kanak dan guru sekolah dasar, karena mereka akan berhadapan dengan anak yang belum dewasa. Tugas guru bukan hanya mengajar untuk menyampaikan atau mentransformasikan pengetahuan pada para anak di sekolah, melainkan guru mengemban tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru mengembangkan sikap mental anak, mengembangkan hati nurani atau kata hati anak, sehingga anak akan sensitif terhadap masalah-masalah kemanusiaan, harkat derajat manusia, dan menghargai sesama manusia. Begitupun juga guru harus mengembangkan keterampilan anak, keterampilan hidup di masyarakat, sehingga ia mampu menghadapi segala permasalahan hidupnya. Baiklah, itu saja penjelasan tentang landasan BK. Sekian, sampai jumpa lagi.